Suasana di ruang pertemuan sebuah hotel mewah di Jakarta terasa tegang. Para petinggi partai berkumpul dalam forum tertutup, membahas langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dominasi politik mereka. Di ujung meja panjang, Megawati duduk dengan ekspresi dingin, sesekali mengamati wajah-wajah di sekelilingnya. Dia tahu, setiap orang di ruangan itu punya kepentingan masing-masing, tapi tak ada yang berani menentangnya secara terbuka. Hari ini, dia akan membuat keputusan besar, keputusan yang tak hanya akan mengubah peta politik, tetapi juga menguji kesetiaan para sekutunya. Di luar ruangan, desas-desus sudah menyebar bahwa Megawati akan kembali memainkan kartu lamanya, mengatur jalannya pemerintahan dari balik layar. Beberapa tokoh senior di partainya sendiri merasa resah. Mereka tahu Prabowo, yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, mulai merasa dirinya layak untuk mengambil peran lebih besar. Tapi Megawati punya pandangan lain. Baginya, Prabowo bukanlah orang yang bisa dibiarkan terlalu kuat. Dia harus diingatkan bahwa kekuasaan bukan sekadar soal jabatan, melainkan soal kendali. Saat pertemuan dimulai, Megawati berbicara dengan suara tenang, tetapi penuh tekanan. Dia menyinggung tentang arah politik yang harus diambil partai, tentang pentingnya menjaga warisan perjuangan, dan tentang bagaimana mereka harus mengontrol pemerintahan tanpa benar-benar memegang jabatan tertinggi. Kata-katanya terdengar seperti wejangan, tetapi di balik itu tersirat ancaman. Semua yang duduk di ruangan itu mengangguk patuh, meski beberapa di antara mereka merasa gelisah. Mereka tahu, yang dibicarakan Megawati bukan sekadar strategi, melainkan peringatan bahwa dialah yang masih memegang kendali. Di tempat lain, Prabowo duduk di ruang kantornya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dia telah mendengar kabar tentang pertemuan itu, tentang bagaimana namanya kembali tidak disebut-sebut dalam rencana besar partai. Sekretarisnya datang dengan laporan terbaru, tetapi Prabowo hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Dia sudah terlalu sering menghadapi situasi seperti ini, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Rasa tidak dihargai yang selama ini ditahannya perlahan berubah menjadi tekad. Jika mereka menganggapnya hanya sebagai bayangan, maka dia harus membuktikan bahwa bayangan itu bisa menjadi ancaman. Sementara itu, di media sosial dan grup-grup diskusi politik, isu tentang pertemuan rahasia mulai bocor. Para analis mulai berspekulasi, ada yang mengatakan Megawati sedang menyiapkan langkah untuk menyingkirkan Prabowo secara halus, ada pula yang berpendapat bahwa ini hanya strategi untuk meredam ambisi berlebih para pemimpin lain. Namun, satu hal yang pasti, suasana politik semakin panas. Setiap langkah yang diambil Megawati selalu menjadi sinyal bagi semua pemain politik untuk menentukan posisi mereka. Di sela pertemuan, seseorang dari lingkaran dalam Megawati mendekatinya dan berbisik pelan, "Bu, Prabowo mulai merapat ke beberapa kepala daerah. Dia mungkin sedang menyusun kekuatan sendiri." Megawati hanya tersenyum tipis. Dia sudah memperhitungkan semuanya. Jika Prabowo berpikir bisa bergerak tanpa dia sadari, maka dia telah meremehkan lawan yang salah. "Biarkan dia merasa punya kekuatan," jawabnya singkat. "Ketika waktunya tiba, dia akan tahu siapa yang benar-benar memegang kendali." Ketika pertemuan berakhir, Megawati berjalan keluar dengan kepala tegak, meninggalkan ruangan yang masih dipenuhi bisik-bisik. Dia tahu, banyak yang mulai bertanya-tanya apakah keputusan-keputusannya kali ini terlalu berisiko. Tapi baginya, politik adalah permainan panjang. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada membiarkan seseorang berpikir bahwa mereka punya peluang. Di sisi lain kota, Prabowo menatap langit malam dari jendela kantornya. Dia tahu, waktunya semakin menipis. Jika dia tidak segera bertindak, maka dia hanya akan menjadi bagian dari sejarah yang ditulis oleh orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan dia biarkan terjadi. Di ruang sidang kabinet yang luas dan penuh wibawa, Prabowo duduk dengan tangan terlipat di atas meja. Matanya tajam, mengamati setiap menteri yang hadir. Hari ini, dia telah menyiapkan strategi keamanan nasional yang akan menjadi langkah besar bagi pertahanan negara.
Rapat ini seharusnya menjadi ajang bagi dirinya untuk menunjukkan bahwa dia bukan sekadar simbol dalam pemerintahan, tetapi tokoh kunci yang punya visi jelas. Namun, sejak awal rapat, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Megawati duduk dengan tenang, matanya sesekali melirik ke arah Prabowo, tetapi ekspresinya sulit ditebak. Saat Prabowo mulai memaparkan rencananya, suasana ruangan perlahan berubah. Beberapa menteri saling pandang, sementara yang lain terlihat lebih tertarik pada catatan mereka sendiri. Bahkan presiden yang duduk di ujung meja tampak lebih sibuk mencoret-coret kertas di depannya. Prabowo merasakan ada sesuatu yang janggal, seakan-akan kehadirannya di ruangan ini tidak lebih dari formalitas belaka. Setelah berbicara selama hampir 15 menit, Prabowo menunggu respons. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan canggung. Lalu, seorang menteri ekonomi tiba-tiba berdeham dan mulai berbicara, mengalihkan topik ke kebijakan fiskal yang sama sekali tidak berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Prabowo menatapnya tajam, merasa dirinya diabaikan begitu saja. Tidak ada satupun dari mereka yang memberikan tanggapan atas pemaparannya. Seolah-olah, usulannya tadi tak pernah ada. Darahnya berdesir. Ia telah menduga akan ada perlakuan semacam ini, tetapi mengalaminya secara langsung tetap membuatnya geram. Ia melirik ke arah Megawati, yang hanya tersenyum tipis, lalu menundukkan kepala seolah bosan. Saat itu, Prabowo sadar ini bukan kebetulan. Ini adalah pernyataan halus bahwa ia tidak memiliki suara yang cukup penting dalam pemerintahan ini. Ia mungkin memegang jabatan Menteri Pertahanan, tetapi kendali politik sejati tetap berada di tangan orang lain. Seorang ajudan mendekat dan menyelipkan selembar catatan kecil ke tangannya. Prabowo membacanya sekilas, lalu matanya menyipit. Beberapa kepala daerah sedang berkumpul dalam sebuah retret politik, isi catatan itu. Ia tahu ini bukan kebetulan. Di tengah upaya Megawati menegaskan dominasinya, kepala-kepala daerah yang punya pengaruh besar justru mengadakan pertemuan rahasia. Ada sesuatu yang sedang bergerak di balik layar. Saat rapat kabinet usai, para menteri mulai beranjak pergi satu persatu. Prabowo tetap duduk di kursinya, menatap kosong ke arah meja. Ia mendengar suara langkah pelan mendekatinya. Ketika ia mengangkat wajah, Megawati berdiri di sampingnya. "Kau terlalu sibuk membuat strategi militer, Prabowo," katanya pelan, tetapi menusuk. "Kadang, strategi politik lebih penting daripada perang yang kau bayangkan." Prabowo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca maksud yang tersembunyi di balik kata-katanya. Megawati kemudian melangkah pergi, meninggalkan Prabowo dengan pikirannya sendiri. Kata-katanya bukan sekadar ejekan, itu adalah peringatan. Peringatan bahwa ia sedang dipinggirkan, sedikit demi sedikit, tanpa ada yang bisa ia lakukan secara langsung. Saat malam tiba, Prabowo berdiri di depan jendela kantornya, mengamati gemerlap lampu kota yang berkelap-kelip seperti konstelasi kekuasaan yang selalu berubah. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, maka namanya hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah politik negeri ini. Ia menarik napas dalam, menatap langit malam yang gelap. Jika Megawati ingin mengabaikannya, maka ia akan menunjukkan bahwa dirinya bukan orang yang bisa diabaikan begitu saja. Di sebuah villa mewah yang tersembunyi di kaki gunung, puluhan kepala daerah berkumpul dalam sebuah pertemuan eksklusif. Mereka duduk melingkar dalam ruangan yang luas, dengan cahaya lampu temaram yang menambah kesan rahasia pertemuan ini. Tak ada media, tak ada pejabat pusat, hanya mereka, para pemimpin daerah yang merasa semakin tersisih dalam dinamika kekuasaan nasional. Suasana ruangan penuh ketegangan, seolah semua orang sadar bahwa yang sedang dibahas bukan sekadar strategi pemerintahan, melainkan masa depan politik mereka sendiri. Di antara mereka, seorang gubernur senior berdiri dan berbicara dengan suara bergetar. "Kita semua tahu apa yang sedang terjadi. Kita dibiarkan berjalan tanpa arah, sementara keputusan-keputusan besar dibuat tanpa melibatkan kita. Ini bukan lagi soal kebijakan, ini soal kendali.
Jika kita terus diam, kita hanya akan menjadi pion dalam permainan mereka. Beberapa kepala daerah mengangguk, sementara yang lain menatap penuh kecemasan. Mereka tahu siapa yang dimaksud dengan mereka, Megawati dan lingkaran kekuasaannya. Dari sudut ruangan, seorang bupati muda memberanikan diri angkat bicara. Tapi bagaimana kalau mereka tahu kita berkumpul di sini? Kita semua tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang mencoba melawan. Mereka akan dipinggirkan, dikucilkan, atau bahkan dipaksa mundur dengan berbagai cara. Suara gemuruh mulai memenuhi ruangan. Kekhawatiran itu nyata. Tak sedikit dari mereka yang pernah melihat bagaimana kekuasaan pusat bisa menekan kepala daerah yang dianggap terlalu berani. Di tengah diskusi yang semakin panas, seorang pejabat senior dari lingkaran Prabowo akhirnya angkat bicara. Ini bukan tentang melawan, ini tentang memastikan kita memiliki suara. Jika kita tetap diam, maka kita akan selalu disingkirkan. Kita harus mulai membangun kekuatan kita sendiri. Kata-katanya menggema, menyalakan bara api yang sebelumnya hanya berupa percikan kecil. Beberapa kepala daerah mulai saling berbisik, mempertimbangkan apa yang baru saja dikatakan. Namun, sebelum diskusi berlanjut, seorang ajudan berlari masuk dengan wajah tegang. "Kita punya masalah," katanya dengan suara tertahan. "Ada perintah mendadak dari pusat. Semua kepala daerah yang berada di retret ini diperintahkan untuk segera pulang." Seketika, ruangan itu berubah menjadi lautan bisik-bisik panik. Perintah itu datang terlalu cepat, seolah-olah ada mata-mata yang mengawasi setiap gerakan mereka. Beberapa kepala daerah segera meraih ponsel mereka, mencoba mengonfirmasi kabar tersebut. Dan benar saja, ada surat elektronik resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta mereka untuk kembali ke daerah masing-masing. Tidak ada alasan yang jelas, hanya perintah yang harus ditaati. Ini bukan kebetulan, ini adalah peringatan. Di sudut ruangan, salah satu gubernur berbisik kepada seorang rekan dekatnya, "Mereka tahu kita di sini. Ini bukan lagi sekadar pertemuan. Ini pernyataan perang." Suasana semakin tegang. Beberapa orang mulai mengemasi barang-barang mereka, sementara yang lain masih terdiam, mencerna apa yang baru saja terjadi. Di kejauhan, langit malam yang awalnya tenang kini dihiasi gemuruh petir yang menggelegar. Seakan alam pun memahami bahwa badai besar dalam dunia politik akan segera datang. Para kepala daerah yang hadir di retret ini kini menghadapi pilihan sulit, kembali ke daerah mereka dengan kepala tertunduk, atau mulai menyiapkan langkah yang lebih besar. Satu hal yang pasti, permainan telah dimulai, dan mereka tidak bisa lagi mundur. Di perjalanan pulang, suasana di dalam pesawat terasa sunyi. Para kepala daerah yang sebelumnya bersemangat dalam retret kini tenggelam dalam pikiran masing-masing. Beberapa dari mereka sibuk mengutak-atik ponsel, mencoba mencari tahu apakah ada pergerakan politik di pusat yang bisa menjelaskan perintah mendadak ini. Tapi tak ada informasi yang jelas, hanya spekulasi di media sosial dan pesan-pesan samar dari orang-orang dalam. Mereka semua tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi di atas mereka. Gubernur Jawa Tengah, salah satu sosok senior dalam kelompok itu, melirik ke jendela pesawat dengan ekspresi keras. Di pikirannya, keputusan untuk memanggil mereka pulang bukan sekadar kebijakan administratif biasa. Ini adalah pesan dari pusat, sebuah cara halus untuk mengingatkan mereka bahwa mereka masih diawasi, bahwa mereka tidak bisa sembarangan bergerak di luar garis yang sudah ditentukan. Ia mengepalkan tangan. Jika ini memang bentuk peringatan, maka ini adalah peringatan yang harus direspons dengan hati-hati. Di kursi lain, seorang bupati muda mencoba menghubungi salah satu koleganya di Jakarta. Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Ada apa sebenarnya? Mengapa tiba-tiba kami disuruh pulang?" Dari seberang telepon, suara rekannya terdengar waspada. "Sebaiknya jangan bicara terlalu banyak di sini. Banyak mata dan telinga yang mengawasi." Bupati itu merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menutup teleponnya dengan cepat, menyadari bahwa mereka semua mungkin sudah berada dalam radar orang-orang berkuasa.
Setibanya di bandara, rombongan kepala daerah langsung disambut oleh pejabat pemerintah yang menunggu mereka dengan ekspresi dingin. Tidak ada ucapan selamat datang, tidak ada basa-basi. Hanya tatapan tajam dan gestur tangan yang mengarahkan mereka untuk segera kembali ke daerah masing-masing. Salah seorang di antara mereka memberanikan diri bertanya kepada seorang pejabat senior yang hadir. Apa sebenarnya alasan kita dipulangkan mendadak? Namun, pejabat itu hanya tersenyum tipis. Ini demi kepentingan bersama. Jangan terlalu banyak bertanya. Jawaban itu hanya memperburuk kegelisahan mereka. Mereka merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar hanya untuk segera ditangkap kembali. Di dalam mobil yang membawanya kembali ke kantor gubernur, salah satu dari mereka menyalakan radio, berharap ada berita yang bisa menjelaskan situasi. Namun, alih-alih laporan politik, yang terdengar hanyalah berita ringan seputar ekonomi dan olahraga. Seakan-akan media sengaja menghindari membahas kejadian ini. Di sudut lain ibu kota, Prabowo menerima laporan tentang pemulangan mendadak para kepala daerah itu. Ia membaca dokumen yang diserahkan oleh salah satu stafnya, lalu mendesah pelan. Mereka mulai ketakutan, gumamnya. Ia sudah memperkirakan bahwa retret itu akan memancing reaksi dari pusat, tapi ia tidak menyangka reaksi itu akan secepat ini. Megawati dan lingkarannya jelas tidak mau ada kekuatan lain yang mulai mengorganisir diri di luar kendali mereka. Sementara itu, di kantor partai pusat, Megawati duduk dengan ekspresi tenang, menyesap teh hangatnya. Di depannya, seorang penasihat senior melaporkan perkembangan terbaru. Mereka semua sudah kembali. Tidak ada yang mencoba melawan perintah. Megawati tersenyum kecil. Bagus, katanya singkat. Biarkan mereka berpikir bahwa mereka masih punya kebebasan. Yang terpenting, mereka tahu siapa yang masih memegang kendali. Namun, jauh di lubuk hati para kepala daerah yang baru saja dipulangkan, ada sesuatu yang berubah. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai bawahan yang harus tunduk sepenuhnya. Perintah mendadak ini bukan hanya sebuah peringatan, tapi juga pemicu. Sesuatu telah bergerak di bawah permukaan, sesuatu yang Megawati dan lingkarannya mungkin tidak bisa hentikan begitu saja. Dan kini, mereka hanya tinggal menunggu momen yang tepat untuk bergerak kembali. Di sebuah rumah tua yang penuh sejarah, Megawati duduk di ruang tamunya yang luas. Dindingnya dihiasi foto-foto perjuangan masa lalu, simbol kejayaan partainya, yang masih ia pegang erat. Di hadapannya, beberapa tokoh senior partai duduk dengan ekspresi serius. Mereka tahu, apa yang akan dibahas malam ini bukan sekadar strategi politik biasa, ini adalah tentang memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan mereka, tanpa ada ancaman dari luar, terutama dari Prabowo dan kepala daerah yang mulai gelisah. Megawati menyesap tehnya dengan tenang sebelum berbicara. Kalian semua sudah lihat apa yang terjadi, suaranya lembut tapi menusuk. Mereka pikir bisa bergerak tanpa kita sadari. Mereka pikir bisa membangun kekuatan sendiri di luar kendali kita. Ia meletakkan cangkir tehnya perlahan, lalu menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Kita tidak bisa membiarkan mereka merasa terlalu nyaman. Seorang pria yang telah lama menjadi tangan kanan Megawati maju ke depan, membuka sebuah map yang berisi laporan lengkap tentang retret rahasia kepala daerah. Kami sudah mengidentifikasi siapa saja yang hadir. Sebagian besar memang kepala daerah yang selama ini setia, tapi ada beberapa yang mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Ia melirik Megawati dengan hati-hati, termasuk beberapa yang diam-diam mulai merapat ke Prabowo. Megawati menyandarkan tubuhnya, menatap langit-langit dengan ekspresi berpikir. Prabowo memang selalu begitu, gumamnya. Tidak pernah benar-benar tunduk, tapi juga tidak pernah berani melawan secara langsung. Ia menghela napas, lalu tersenyum tipis. Kali ini, dia harus diberi pelajaran. Seorang wanita parubaya, salah satu penasihat politik senior, angkat bicara. Kita bisa memperketat pengawasan di daerah. Siapapun yang mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan harus diisolasi. Kita bisa gunakan instrumen hukum, birokrasi,
atau bahkan tekanan politik agar mereka tetap patuh. Ia melirik ke arah Megawati, mencari persetujuan. Megawati mengangguk pelan, buat mereka sibuk dengan urusan daerah mereka masing-masing. Kirim auditor, periksa anggaran, buat mereka tenggelam dalam masalah teknis sehingga mereka tak punya waktu untuk bermain politik. Ia menatap ruangan dengan tatapan tajam. Dan untuk mereka yang terlalu berani, ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya menggantung di udara. Pastikan mereka tahu akibatnya. Di tempat lain, di sebuah kantor yang lebih sederhana, Prabowo duduk bersama beberapa orang kepercayaannya. Ia membaca laporan tentang bagaimana Megawati mulai memperketat kendali, bagaimana kepala daerah yang mulai menunjukkan kedekatan dengannya mulai dipersulit dengan berbagai cara. Ia meletakkan laporan itu dengan ekspresi dingin. Mereka bergerak lebih cepat dari yang kita duga, katanya. Salah satu orang kepercayaannya menatapnya dengan khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Prabowo menghela napas panjang, lalu berdiri. Kita tidak akan mundur. Kalau mereka pikir bisa menekan kita, maka mereka akan melihat bahwa tekanan hanya akan membuat kita semakin kuat. Matanya menyala dengan tekad. Ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Suasana di berbagai daerah mulai memanas. Setelah retret kepala daerah dibubarkan secara halus oleh pusat, efeknya mulai terasa. Inspeksi mendadak dari kementerian semakin sering dilakukan, audit anggaran digencarkan, dan sejumlah proyek infrastruktur daerah yang sebelumnya sudah disetujui mendadak tertunda tanpa alasan jelas. Kepala-kepala daerah yang sebelumnya merasa punya ruang gerak kini mulai terhimpit dalam tekanan birokrasi yang membelit mereka dari segala arah. Di salah satu kantor gubernur, suasana begitu tegang. Seorang gubernur duduk di kursinya dengan ekspresi muram, sementara di hadapannya seorang pejabat dari Kementerian Dalam Negeri membacakan daftar panjang temuan administratif yang dianggap bermasalah. Kami hanya menjalankan prosedur standar, Pak Gubernur, kata pejabat itu dengan nada dingin. Kami harap Anda bisa bekerja sama. Jika ada temuan yang lebih serius, tentu saja kami harus melibatkan lembaga hukum. Ancaman tersirat itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Gubernur itu tahu betul apa yang sedang terjadi. Ini bukan sekadar inspeksi biasa, ini adalah pesan dari pusat. Mereka yang berani bermain politik di luar kendali akan segera dikekang. Saat pejabat kementerian itu pergi, sang gubernur hanya bisa menghela napas panjang. Ia melirik ponselnya, ada puluhan pesan dari kepala daerah lain yang mengalami hal serupa. Mereka semua berada dalam tekanan yang sama. Di Jakarta, Prabowo menerima laporan ini dengan ekspresi dingin. Ia sudah menduga langkah ini akan diambil, tapi melihatnya terjadi begitu cepat tetap membuatnya geram. Mereka menggunakan birokrasi sebagai senjata, gumamnya sambil membaca salah satu laporan. Salah seorang stafnya menatapnya dengan cemas. Jika ini terus berlanjut, kepala daerah yang berada di pihak kita akan mulai mundur. Mereka tidak bisa bertahan sendirian. Prabowo mengepalkan tangannya. Mereka ingin kita berhenti bergerak, katanya lirih. Tapi mereka lupa satu hal, aku tidak pernah mundur dari pertarungan. Ia menatap tajam ke arah jendela, memikirkan langkah selanjutnya. Jika Megawati dan jaringannya bermain kasar, maka ia juga harus siap menghadapi permainan ini dengan strategi yang lebih cerdik. Sementara itu, di kantor pusat Partai Megawati, suasana justru penuh dengan ketenangan. Salah satu penasihat seniornya datang membawa laporan terbaru. Mereka mulai terdesak. Beberapa kepala daerah yang sebelumnya tampak berani kini mulai menjauh dari Prabowo, lapornya dengan puas. Megawati hanya tersenyum tipis. Bagus, katanya singkat. Politik bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal ketahanan. Kita akan lihat siapa yang bertahan paling lama. Namun, apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa di balik tekanan ini, Prabowo diam-diam sedang menyusun langkah besar. Ia mulai menghubungi beberapa tokoh berpengaruh yang selama ini masih ragu untuk berpihak. Ia tahu, jika ia bisa menggalang dukungan dari kalangan yang lebih luas, maka ia bisa membalikkan keadaan.
Di tengah semua ketegangan ini, satu hal menjadi jelas: pertarungan belum selesai. Tekanan dari pusat mungkin membuat para kepala daerah terpojok, tapi bukan berarti mereka sudah kalah. Di balik layar, kekuatan baru sedang dibangun, dan ketika saatnya tiba, mereka akan menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar bidak di papan catur kekuasaan. Malam itu, di sebuah rumah aman di pinggiran Jakarta, Prabowo duduk di sebuah meja panjang bersama beberapa kepala daerah yang masih setia kepadanya. Lampu ruangan dibiarkan redup, dan semua ponsel diletakkan di luar. Ini bukan pertemuan biasa, ini adalah strategi perang. Para kepala daerah yang hadir tahu betul, jika pertemuan ini bocor, konsekuensinya bisa fatal. Salah satu gubernur senior berbicara lebih dulu. Kami semakin ditekan. Inspeksi semakin ketat, proyek-proyek kami dihentikan, bahkan ada yang mulai dikaitkan dengan kasus hukum lama. Suaranya penuh kemarahan. Jika kita terus diam, kita hanya akan dihancurkan satu persatu. Beberapa kepala daerah lainnya mengangguk, wajah mereka tegang. Mereka bukan politisi baru, mereka tahu permainan ini. Prabowo mendengar semua keluhan itu dengan tenang, lalu menghela napas panjang. Kita tidak bisa hanya bertahan, katanya. Jika kita ingin selamat, kita harus mulai menyerang. Ia menatap setiap orang di ruangan itu, memastikan mereka memahami maksudnya. Mereka pikir kita lemah, bahwa kita hanya bisa mengeluh di balik layar. Sudah waktunya kita menunjukkan bahwa kita bukan sekadar boneka birokrasi. Seorang bupati muda menatapnya dengan ragu. Tapi bagaimana, Pak? Mereka punya kendali atas birokrasi, media, bahkan hukum. 1. Kesalahan saja bisa menghancurkan kita semua. Suasana ruangan semakin tegang. Semua orang di sana tahu bahwa melawan pusat bukanlah hal yang mudah. Mereka sudah melihat bagaimana banyak politisi yang sebelumnya kuat tiba-tiba runtuh karena serangan hukum dan opini publik yang diciptakan dari pusat. Prabowo tersenyum tipis. Kita tidak akan melawan dengan cara mereka. Kita akan melawan dengan cara kita sendiri. Ia membuka sebuah map dan meletakkannya di meja. Saya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa kelompok yang juga merasa dikesampingkan. Pengusaha yang mulai kehilangan proyek mereka, pejabat daerah yang kecewa dengan intervensi pusat, bahkan beberapa tokoh nasional yang sudah muak dengan keadaan ini. Jika kita bisa menyatukan mereka, maka kita tidak hanya bertahan, kita bisa mengubah permainan. Para kepala daerah yang hadir saling pandang. Mereka tahu ini adalah langkah besar. Jika mereka gagal, mereka bisa kehilangan segalanya. Tapi jika mereka berhasil, mereka bisa menjadi kekuatan baru yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Salah satu gubernur akhirnya mengangguk pelan. Baik, kita akan bergerak. Yang lain mulai mengikuti, satu persatu, sampai seluruh ruangan sepakat. Prabowo menatap mereka dengan penuh tekad. Kita akan mulai dengan satu langkah kecil. Kita akan melawan bukan dengan kekerasan, bukan dengan konfrontasi langsung, tapi dengan membangun dukungan dari akar rumput. Rakyat harus tahu apa yang sedang terjadi. Kita akan buat mereka sadar bahwa negara ini bukan hanya milik segelintir orang. Di luar rumah itu, angin malam bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Namun di dalam, ada sesuatu yang mulai membara. Ini bukan lagi sekadar perlawanan diam-diam. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Prabowo dan orang-orangnya telah memutuskan, mereka tidak akan lagi menunggu dalam ketakutan. Mereka akan bergerak, dan ketika saatnya tiba, mereka akan memastikan bahwa suara mereka tidak bisa lagi dibungkam. Pagi itu, sebuah berita menggegerkan politik nasional. Beberapa kepala daerah yang sebelumnya ikut dalam retret rahasia kini secara tiba-tiba menjadi sasaran investigasi KPK. Media-media besar serempak memberitakan dugaan korupsi yang menyeret mereka, lengkap dengan analisis mendalam dan spekulasi tentang keterlibatan pihak-pihak tertentu. Seolah semuanya telah disiapkan dengan rapi, satu persatu kepala daerah mulai tersudut. Di kantornya, Prabowo membaca berita itu dengan rahang mengeras. Ia sudah memperkirakan serangan balik dari Megawati dan jaringannya,
tapi tidak menyangka mereka akan bergerak secepat ini. Ia mengambil napas dalam, menatap laporan yang ada di tangannya. Sebagian besar kepala daerah yang terseret adalah mereka yang baru saja menyatakan kesetiaan kepadanya. Ini bukan kebetulan, ini adalah pesan. Sementara itu, di berbagai daerah, suasana mulai kacau. Beberapa gubernur dan bupati yang menjadi target mendadak menggelar konferensi pers untuk membantah tuduhan, tetapi tekanan dari pusat terlalu besar. Aparat hukum sudah bergerak, surat panggilan sudah dikeluarkan, dan sebagian dari mereka bahkan mulai berpikir untuk mengambil langkah mundur demi menyelamatkan diri. Di istana, Megawati duduk dengan wajah tanpa ekspresi, mendengarkan laporan dari penasihatnya. Beberapa sudah mulai goyah, kata salah satu penasihat seniornya. Jika tekanan ini terus berlanjut, mereka akan mulai meninggalkan Prabowo satu persatu. Megawati tersenyum tipis. Bagus, katanya pelan. Pastikan mereka tahu bahwa melawan kita tidak ada gunanya. Namun, di sisi lain, Prabowo juga tidak tinggal diam. Ia mulai menghubungi jaringan medianya, membocorkan informasi bahwa serangan terhadap kepala daerah ini bukanlah soal korupsi semata, melainkan bagian dari manuver politik untuk menyingkirkan lawan-lawan yang dianggap berbahaya. Beberapa media alternatif mulai memberitakan narasi ini, membalikkan opini publik sedikit demi sedikit. Di tengah kekacauan itu, sebuah kejutan terjadi. Salah satu kepala daerah yang sebelumnya ditarget justru berani buka suara. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia mengungkapkan tekanan yang ia alami, bagaimana proyek-proyek daerahnya tiba-tiba dihentikan, dan bagaimana ia dipaksa tunduk jika ingin selamat. Ini bukan soal korupsi, katanya dengan suara bergetar. Ini soal siapa yang berhak bersuara di negeri ini. Pernyataannya mengguncang panggung politik, membuat publik mulai mempertanyakan motif di balik semua ini. Megawati yang semula yakin dengan strateginya kini mulai melihat celah dalam pertahanannya. Jika terlalu banyak orang berbicara, jika publik mulai sadar bahwa ini adalah permainan kekuasaan, maka serangannya bisa berbalik menghantam dirinya sendiri. Ia menatap laporan terbaru dengan sorot mata tajam. Kita harus segera mengendalikan narasi, katanya dingin. Sebelum ini lepas dari genggaman kita. Sementara itu, Prabowo tahu bahwa inilah saatnya untuk bergerak lebih cepat. Ia tidak bisa lagi hanya bertahan, ia harus menyerang balik. Dengan dukungan yang mulai terbentuk, ia mempersiapkan langkah berikutnya, langkah yang bisa mengubah seluruh permainan. Ini bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih cerdas dalam membaca situasi. Dan ia bertekad untuk tidak kalah. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, suasana begitu tegang. Para kepala daerah yang masih setia kepada Prabowo berkumpul dalam sebuah pertemuan rahasia. Mereka yang hadir bukan hanya pejabat, tetapi juga beberapa tokoh politik dan pengusaha yang merasa terancam oleh tekanan dari pusat. Wajah-wajah mereka dipenuhi kegelisahan, tetapi juga kemarahan yang tertahan. Mereka tahu, jika mereka tidak segera bergerak, mereka akan dihancurkan satu persatu. Seorang gubernur yang sebelumnya menjadi target investigasi KPK berbicara dengan suara gemetar. Saya tidak takut dipenjara, katanya. Tapi saya tidak bisa membiarkan daerah saya dihancurkan hanya karena saya menolak tunduk. Mereka menghentikan proyek-proyek vital, memblokir anggaran, dan mengirim auditor setiap minggu. Ini bukan soal hukum, ini soal kekuasaan. Suaranya bergetar, tetapi sorot matanya penuh keberanian. Prabowo, yang duduk di tengah ruangan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia sudah memperkirakan bahwa Megawati akan menggunakan hukum sebagai alat tekanan, tetapi ia tidak menyangka dampaknya akan sebrutal ini. Ia mengepalkan tangannya. Kita tidak bisa diam lagi, katanya akhirnya. Jika mereka menggunakan hukum sebagai senjata, kita akan menggunakan suara rakyat sebagai perisai. Kita akan buat semua ini terang benderang. Di hari yang sama, tim Prabowo mulai mengatur strategi media. Mereka menghubungi jurnalis-jurnalis independen, menggalang pengaruh di media sosial, dan membocorkan informasi mengenai tekanan politik yang terjadi.
Perlahan-lahan, narasi yang sebelumnya didominasi oleh media arus utama mulai tergeser. Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah benar ini soal korupsi, atau hanya upaya membungkam lawan politik. Di sisi lain, Megawati mulai merasakan ketidaknyamanan. Laporan dari tim intelijennya menunjukkan bahwa opini publik mulai bergeser. Mereka berhasil membalikkan narasi, kata seorang penasihatnya dengan nada cemas. Jika ini terus berlanjut, rakyat bisa mulai bersimpati kepada mereka. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Megawati menghela napas panjang. Ia tahu, ia harus mengambil langkah berikutnya sebelum keadaan semakin lepas kendali. Namun, di tengah tekanan yang semakin besar, Prabowo mendapatkan kejutan tak terduga. Seorang tokoh senior yang selama ini dianggap netral mendadak menghubunginya. "Saya sudah melihat cukup banyak," katanya di telepon. "Ini bukan lagi soal dua kubu politik. Ini soal bagaimana negara ini dijalankan. Jika Anda serius ingin melawan, saya siap membantu." Prabowo terdiam sejenak. Dukungan dari tokoh ini bisa mengubah segalanya. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, gerakan bawah tanah mulai terbentuk. Para kepala daerah yang masih setia mulai berkomunikasi dengan kelompok-kelompok oposisi yang juga merasa tertindas. Jaringan baru mulai terbentuk bukan hanya di kalangan politisi, tetapi juga di akar rumput, di kalangan intelektual, di kalangan bisnis yang merasa resah dengan situasi politik yang semakin otoriter. Prabowo menatap langit malam dari jendela kantornya. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Mereka telah memukul mundur serangan pertama, tetapi pertempuran yang lebih besar masih menanti. "Jika mereka pikir kita akan menyerah," gumamnya, "mereka salah besar." Dengan dukungan yang semakin kuat, ia bersiap untuk langkah terakhir, langkah yang akan menentukan masa depan politik negeri ini. Malam itu, di sebuah rumah pertemuan rahasia di kawasan elit Jakarta, Prabowo duduk berhadapan dengan tokoh senior yang baru saja menyatakan dukungannya. Pria itu adalah sosok berpengaruh, seseorang yang selama ini dikenal netral, tetapi kini siap terlibat dalam pertarungan ini. Di sekeliling mereka, beberapa kepala daerah yang masih bertahan turut hadir, menunggu keputusan besar yang akan diambil. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum mereka menghancurkan kita sepenuhnya," kata pria itu. Tekanan semakin besar. Megawati tidak akan berhenti sampai Prabowo benar-benar tersingkir dari politik. Ucapannya membuat suasana ruangan semakin berat. Semua yang hadir tahu bahwa mereka telah memasuki babak akhir dari permainan ini. Tidak ada jalan mundur. Prabowo mengangguk pelan. "Saya sudah memikirkan semuanya," katanya. "Kita tidak bisa melawan dengan cara frontal. Kita harus menggunakan strategi yang lebih halus. Kita akan menggiring opini publik, membuat mereka sadar bahwa ini bukan hanya soal saya, bukan hanya soal kepala daerah, tetapi tentang bagaimana demokrasi sedang dihancurkan." Di saat yang sama, di kantor pusat Partai Megawati, rapat darurat sedang berlangsung. Megawati duduk dengan ekspresi dingin, mendengarkan laporan bahwa Prabowo dan kelompoknya mulai menggalang dukungan yang lebih luas. "Mereka masih berani bergerak?" tanyanya dengan nada rendah, tetapi mengandung ancaman. Seorang penasihatnya mengangguk dengan wajah cemas. "Ya, dan mereka mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh yang selama ini netral. Ini bisa berbahaya." Megawati berpikir sejenak. Ia sudah menekan kepala daerah, menggunakan media, bahkan menggiring aparat hukum untuk menghantam lawan-lawan politiknya. Tetapi Prabowo selalu menemukan celah untuk bertahan. "Kita harus memecah mereka dari dalam," katanya akhirnya. "Cari titik lemah mereka. Jika ada yang bisa kita pecah belah, lakukan sekarang juga." Di luar, situasi semakin panas. Masyarakat mulai terbagi. Beberapa masih percaya pada narasi Megawati, tetapi semakin banyak yang mulai meragukan motif di balik tekanan terhadap kepala daerah. Di media sosial, tagar tentang kebebasan politik dan demokrasi mulai naik. Di berbagai daerah, dukungan terhadap Prabowo semakin terasa. Namun, tepat ketika Prabowo merasa ia mulai mendapatkan momentum, sebuah serangan baru datang.
Sebuah rekaman bocor ke media, menunjukkan percakapan antara salah satu orang kepercayaannya dengan pengusaha besar yang sedang tersangkut kasus hukum. Narasinya jelas, Prabowo dituduh terlibat dalam upaya menyelamatkan orang-orang yang korup. Media arus utama langsung membombardirnya, membuat opini publik kembali berbalik. Di kediamannya, Prabowo menatap layar televisi dengan rahang mengeras. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah langkah terakhir Megawati untuk menghancurkannya. Tapi ia tidak akan menyerah. Ia berdiri, menatap orang-orang di sekelilingnya. Mereka pikir ini akan menjatuhkan kita, katanya pelan, tetapi penuh tekad. Tapi mereka lupa satu hal, aku sudah terlalu lama bertahan dalam pertempuran, dan aku tidak akan kalah kali ini. Pertarungan ini belum selesai. Babak baru telah dimulai.